Oke, selamat datang lagi di Masasa TV. Ya, untuk video kali ini merupakan proses ekstraksi footprint guna untuk pemodel 3D building LOD2. Jadi aku bakal kasih tahu beberapa skenario. Tadi aku skenario pertama itu nanti pakai data las saja. Untuk skenario kedua yaitu ekstraksi footprint menggunakan Ecognition. Jadi untuk beberapa data. Gitu. Mungkin kita langsung gak usah lama-lama, langsung aja untuk pemrosesan yang skenario pertama. Skenario pertama itu menggunakan ArcGIS Pro ya. Bisa buka dulu ArcGIS Pro ya. Bentar. Oke, bikin project baru, misalnya di map ini ya. Oke. Terus kita bisa masukkan dulu data las yang udah terklasifikasi pada video sebelumnya ya menggunakan random forest. Bentar. Oke. Bentar, kenapa ini? VP3D, oke. Data ground ya tadi ya. Data ground.las. Oke, kita masuk. Oh ya, untuk masukkan harus pakai cara ini ya. Create data last dataset. Ini cara satu ya, perlu diingat ya, cara satu. Jadi teman-teman bisa nyesuaiin aja mau cara yang kayak gimana. Data ground. Buat lokasinya kita sesuaikan. Perhatikan lokasinya di Jogja di UGM. Jadi kita pakai Masmen S. Oke. Ini bisa jadi bilang aja malas dataset kita aja lah. Ya kita run. Oke. Buat di sini ini kalau udah kita bisa bikin berdasarkan oke. Biar enak kita ubah dulu ke global scene ya. Nah, kadang di yang planimetris itu nggak kelihatan datanya. Terus bisa juga buat data ground ini kita add tadi hasil DTM tadi. DTM yang udah dibikin ya, DTM background. Oke. Oke. Nah. Gini. Nah, udah kelihatan kan? Oke. Tuh sekarang pertama tuh kayak gini. Oke. Selanjutnya kita bisa ke proses bikin buat bikin raster dari building. Jadi ini cara kalau klasifikasinya pakai building ya. Gitu. Ini cara pertama tuh kayak cara mungkin bisa bilang cara kasarnya lah. Bukan properties. Bisa ke last filter, kita bikin yang building aja. Oke. Agak loading ya. Terus kita lanjut sebentar. Ke benar. Raster ke satu raster. Ya, kalau DTM nya udah punya ya, kita langsung masukin DTM aja berarti. DTM fix. DTM fixnya di OP aja. DTM fix. Ini udah ke crop ya, nanti aku crop di Google Mapper. Oke. Gitu. Terus kita ke proses last point statistik as raster, bukan as raster ya. As raster. Jadi masukin aja data las tadi, tapi ingat ya itu harus udah terklasifikasi buildingnya. Nah, ya aku pastikan dulu buildingnya ya. Oke. Terus mungkin output rasternya kita namakan building raster. Terus
Terus ini kita ganti dengan most frequent. Code cell size-nya kita ganti 1 karena sesuaikan dengan DTM-nya. Tapi lebih kecil juga boleh, sesuaikan aja. Oke, matikan aja. Oke, lanjut. Ini buat footprint ya. Lanjut ke raster to polygon. Tadi beli raster. Lalu oke. Vektor, building vektor. Terus ya pusing level ini. Oke. Habis itu kita bisa ke regularize. Jadi dari footprint yang masih kacau kayak gini, kita regularisasi agar lebih tegas. Lalu yang footprint yang masih kotak-kotak gitu kan, rectangle. Rise, building footprint. Terus ini bisa pakai yang diagonal. Ini bisa bebas. Kalau aku settingan default aja. Building regularize. Run. Oke. Dan dah kayak gini. Nanti bisa diedit aja. Karena kan ini masih kacau ya, bisa diedit secara manual. Dikit-dikit karena ini kayak bukan otomatis banget, tapi semi otomatis. Itu cara pertama ya. Untuk editing bisa, kalau Artist Pro tuh lebih gampang ya. Bisa langsung aja ke, misal kita ke sini, kita edit vertice. Nah ini bisa langsung diedit gitu. Bisa diedit vertice di sini gitu. Ini bisa ada yang dihapus, ada yang ditambah. Nah, lebih kayak ya. Untuk cara pertama. Untuk cara kedua itu dengan cara seperti ini. Nah, ini mungkin dulu kita fokus ke cara 2 menggunakan eCognition. Kita buka dulu eCognition-nya. Dan yang belum install ya install lah. Gak punya lisensi ya krek-krekan kayak misalnya gini. Yang penting kan ilmunya dulu. Kita tahu ilmunya tapi tidak. Kita buka rule set. Mungkin sambil melihat video ini bisa teman-teman bisa cek deskripsi. Di situ ada tautan Google Drive yang berisi terkait rules. Jadi di sini udah ada rules. Ini di download aja, terus diekstrak, disimpan di directory masing-masing ya. Terus di eCognition ini simpan aja biar enak. Habis itu kita bikin new project. Nah di sini akan digunakan karena ini buat footprint, ekstraksi footprint ya. BO, building outline-nya buat 3D modeling LOD2 ya, 3D model building LOD2. Yang digunain di sini ada OHM. Aku buka yang ini aja. OHM, DTM, bukan DTM. OHM sama foto ortofotonya ya. Ortofoto yang udah disiapin di sini. Mungkin aku mau buka ortonya. Nah, aku cek dulu ya kali ya. Oh ini, jadi OHM dari hasil video generasi OHM, generasi TTM OHM sama klasifikasi, sama data ortofoto. Kalau nggak punya ortofoto, ya bisa pakai Citra Imagery lah. Bebas mau pakai Citra apa aja. Penting ini prosesnya kayak gini loh, gitu ya. Oke, tapi sarankan tetap ortofoto ya. Oke, di sini karena rulesnya udah set, bisa sesuaikan aja ya buat OHM bisa namakan OHM. Terus untuk layer 2 ini red, yang namanya Citra Imagery ya red green blue ya. Green sama blue. Klik OK. Oke. Di sini bisa di mixing dulu biar warnanya enak dilihat deh. Oke, di sini. Habis itu kita butuh yang namanya process tree. Jadi diproses process tree, toolsnya buat feature view, specification, class hierarchy. Oke, kita tata dulu ya biar rapi. Mungkin gini aja ya. Habis itu kita load rule set yang udah dibuat tadi, yang udah di download ya teman-teman ya dari drive. Oke. Nah,
Mungkin ini ada beberapa rules yang mungkin nggak terlalu diperlukan untuk LD2, jadi bisa dihapus. Tapi kalau mau pakai berarti harus nanti di tahap bikin project sebelumnya bisa tambahkan slope sama aspek ya. Penamaan slope-nya capital semua, untuk aspek di sini bisa dengan nama bentar. Nah, di sini aspek ASPECT, A-nya besar. Ya, bisa cek aja di rules, jadi rules-nya dibaca, disesuaikan. Gitu ya. Ini yang nggak aku pakai, aku hapus saja. Oke. Nah, di sini berarti proses untuk di e-cognition itu pada umumnya untuk OBIA, e-cognition kan OBIA ya. Itu ada dua proses, ada proses segmentation sama proses classification. Nah, di sini ada proses segmentasi, pemecahan gambar menjadi beberapa objek. Jadi objeknya jadi fotonya dipecah dulu jadi beberapa objek. Nah, pemecahan itu parameternya ada tiga. Ada parameter scale, shape, sama compactness. Ini bisa diedit. Semisal ini bisa disesuaikan dengan citra yang teman-teman pakai. Kalau di sini aku pakainya settingnya kayak gini. Tapi kalau teman-teman mau dikurangi juga boleh. 110 scale-nya. Misalnya mau lebih kecil lagi objeknya, boleh. Buat shape-nya 0,1, compactness 0,9. Disesuaikan, tetap harus disesuaikan, oke? Oke, habis itu bisa di-execute aja paling atas dulu. Nah, ditunggu ya buat prosesnya. Kurang lebih ya di sini tertulis 4 menit 32 detik. Oke. Oke, setelah prosesnya selesai untuk yang segmentasi pemecahan data raster menjadi beberapa objek, bisa dilanjutkan dengan rules-rules selanjutnya. Di sini ada rules kita bikin dengan jika rata-rata OHM pada setiap objek di situ memiliki ketinggian OHM-nya 1,8 meter, maka akan masuk ke level 1 alias bangunan. Di sini kan tadi bikin bangunan. Jadi ketika di execute, udah, oke. Selanjutnya bangunan dengan rata-rata different terhadap OHM itu memiliki ukuran bangunan kurang dari -4, maka akan masuk ke unclassified. Nah, ini run juga. Terus bangunan ini untuk yang rules ini tuh untuk menghindari klasifikasi yang sekiranya ada objek bangunan yang ada objek vegetasi bangunan kan rasio green. Jadi bangunan, jadi tadi yang dengan kondisi 1,2 itu udah masuk ke bangunan. Jadi objek yang di bangunan tadi itu memiliki rasio greennya lebih dari 0,34 akan dimasukkan ke unclassified. Jadi untuk menghapus objek yang dianggap bangunan tapi sebenarnya itu vegetasi. Kita execute. Nah, terus di sini ada bangunan with min R kurang dari 100 akan masuk unclassified. Ini untuk ini opsional sebenarnya. Kan belum tentu semua bangunan tuh memiliki atap yang warna merah, cenderung warna merah. Ini boleh di run atau enggak. Dan sini misalnya mau yang warna merah aja, ya bisa ini ditambahkan gitu. Tapi kalau enggak kepakai ya it's okay. Kita execute, tapi kalau enggak yuk enggak apa-apa. Nah, habis itu di sini kita lakukan merge region pada bangunan tadi kondisi kelas bangunan. Jadi tadi kan udah bikin 4 kondisi nih. Itu udah masuk bangunan yang mana, unclassified yang mana ya? Yang udah masuk bangunan kita merge. Execute. Nah, di sini akan bersih nih. Nah, yang masuk bangunan bakal ke merge, jadi alias bakal bersih, alias objek-objek kan tadi kan kecil-kecil ya, kita merge jadi satu. Nah, jadilah bangunan, footprint bangunan di situ. Nah, di sini tambahkan lagi kondisi jika area tersebut memiliki ukuran luas yang kurang dari sama dengan 80.000 pixel. Jadi ini sesuaikan juga ya. Kalau ukurannya lebih mungkin resolusi spasialnya lebih kecil, nah makanya bisa ditambah lagi. Tapi kalau gede, resolusi spasialnya lebih gede bisa dibesarin. Nah, nanti yang kurang dari 80.000 pixel bakal masuk unclassified. Kita execute dan kita merge yang unclassified. Jadilah seperti ini sebenarnya. Nah, kayak gini. Jadi hasilnya bakal terdigit yang bangunannya saja seperti itu. Habis itu ini untuk unclassified area itu untuk menfilter lagi pada kelas unclassified yang memiliki area kurang dari 4000 pixel yang masih kecil-kecil ukurannya itu bakal dihapus. Gitu. Kita run sekalian ya. Oke. Jadi untuk memfilter yang mungkin sekiranya itu bukan bangunan, teridentifikasi sebagai bangunan tapi sebenarnya nggak bangunan kan ya, masa bangunan 4000 pixel gitu kan, terlalu kecil gitu. Setelah itu ini mungkin ada opsi lagi, semisal
kan itu rules, ada beberapa sebenarnya di bawah tuh ada beberapa tambahan proses tree ya. Itu untuk dapetin namanya RS, rooftop segment ya. Itu dapat dilakukan tinggal ngeran aja, tapi ingat untuk memasukkan data slope sama namanya aspek bisa didapat dari ArcGIS Pro atau pakai tutorial yang sebelumnya itu masih slope sih, tapi semisal mau bikin yang aspek juga bisa, mungkin aku tunjukin sekalian ya, semisal emang butuh oke. Mungkin aku buka di sini aja kali ya, masih kebuka ya, di bentar. Nah, untuk generate slope sama aspek bisa seperti ini ya. Bisa ini di pause aja videonya, terus tulis aja code-nya. Jadi sambil belajar juga, nggak asal kopas, tapi bisa belajar juga buat nulis. Oh ternyata dengan menulis itu pasti akan memahami lah apa yang ditulis. Ini untuk penyesuaian dimasukin DSM, DTM, ini baca DSM-nya, terus nanti outputnya slope sama aspek. Ini perhitungan gini. Nanti kalau slope itu nanti dapat rentang 0 sampai 90 derajat, kemiringan kan 0 sampai 90 derajat, sedangkan aspek itu untuk arah atapnya tuh mengarah kemana sih, utara kah, selatan kah, barat kah, timur kah. Ini dapat rentangnya 0 sampai 360 derajat seperti itu. Ini kalau udah di run nanti bisa dapat slope sama aspek, nanti bisa dimasukkan di ketika bikin new project, masukin aja. Dan ingat penamaannya untuk slope itu kapital semua, untuk rules punya ini ya. Kalau aspek A nya besar, aspek semuanya kecil kecuali A nya, aspek itu A kapital spek, aspek gitu ya. Oke, setelah, karena ini untuk proses untuk 3D building, 3D model building LOD 2 yang mau aku ajarin di sini tuh hanya perlu BO aja. BO itu building outline aja. Jadi setelah proses ini selesai, bisa lakukan export ya. Export result. Di sini tipe save file, polygon smooth. Nah, kita pilih kelasnya building saja. Oke. Export. Nah, terus dipilih tempat lokasinya. Gitu. Disimpan. Nah, setelah disimpan, ini kita out aja ya. Ke ArcGIS Pro lagi. Nah, ini kan tadi udah ada ini ya. Ini yang nanti bisa di crop, dibersihin lah, diratain. Ini cara satu. Sedangkan untuk cara dua kita bisa masukin aja yang hasil ekspor tadi. Ya, kan footprint mana footprint. Nah, sorry ya, namanya mah enggak nih, save file. Nah kayak gini. Nanti hasil ini kan masih belum terregularisasi ya, bisa diregularize saja di sini. Kita preview geoprocessing. Nah di sini regularize. Jadi bisa dirapikan aja, rapikan secara manual maupun kayak gini bisa. Di sini bisa pakai right angles dan diagonal. Itu ini satu, run. Nah, mungkin butuh waktu juga ya. Oke, nah di sini udah terregularisasi. Nanti bisa juga dilakukan fill gaps. Kan di sini masih ada yang lubang-lubang nih, bisa tutup gitu. Namanya fill gaps. Nah ini bisa dimasukkan tadi yang regularisasi. Ini bisa atau nggak mau ada kan non maksimum gap area juga boleh. Nanti hasilnya seperti ini. Bisa juga dirapihin ya, dikit-dikit lah, tipis-tipis gitu. Semisal emang kacau banget, bisa dirapikan lagi. Nanti hasilnya kurang ya lumayan rapi lah ya, lumayan lah gitu. Mungkin seperti itu ya di perapiannya. Mungkin segitu dulu untuk video ekstraksi footprint building outline untuk keperluan 3D modeling building LOD 2. Jadi itu ada cara 1 dan cara 2 ya. Sampai jumpa di video selanjutnya.